Al-Quran dengan Allah adalah saat-saat dirindukan ayat itu. Nikmat. Kira-kira kalau begitu betah nggak? Betah. Yang kedua maksiat. Penyebab sulitnya itu adalah maksiat. Punya dosa, pas menghafal ayat menjadi sulit rasanya. Maka sulit di dalam menghafal ayat itu adalah kifarat dosa itu. Mungkin saat kita menghadapi ayat yang sulit kita merasa pusing, merasa pening. Tetapi kalau kita yakin dan tahu bahwa itu adalah cara Allah menghapus dosa kita, maka kita akan senang. Saya ulangi lagi. Saat kita sulit menghafal ayat, mungkin kita akan pusing atau akan pening. Tetapi kalau kita yakin bahwa dengan cara itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita, maka kita akan sangat senang sekali. Jadi ada ayat yang sulit, senang atau tidak senang? Senang. Karena itu kemungkinannya nikmat atau kemungkinannya adalah kifarat untuk dosa-dosa. Makanya harus berulang-ulang terus dibaca. Caranya. Lewat lagi. Menghafal senikmat makan. Menghafal senikmat makan. Enakan disuruh makan apa disuruh menghafal? Al-Quran? Harusnya sama. Ya. Makan dengan sesuap-sesuap. Jangan banyak-banyak ya. Satu boboko, satu piring. Boboko satu piring dimasukin langsung ke dalam mulut. Wah. Itu muntah atau bahkan tidak masuk sama sekali. Menghafal ayat, satu ayat utuh masukin. Atau satu halaman penuh dimasukin. Atau satu juz penuh dipaksain masuk. Diseduh. Tidak bisa. Harus menikmati. Dan kenikmatannya saat makan bukan setelahnya. Puan-puan kalau makan itu nikmatnya, rasa lezatnya setelah selesai makan atau saat makannya. Saat makannya. Menghafal Al-Quran pun sama. Lezatnya itu saat menghafalkannya, bukan selesainya. Makanya kullama halla irtahala. Penghafal Al-Quran itu ketika sudah qul a'udzu birabbin nas, maka dia tidak berhenti di sana. Dia harus balik lagi ke Al-Fatihah dan ke Al-Baqarah. Nggak bisa berhenti di minal jinnati wan nas. Tidak bisa berhenti di sana. Ada seorang kakek setiap hari itu membaca Quran. Lalu ditanya oleh cucunya, kakek hafal Quran sejak usia berapa? 15 tahun. Kakek bisa menghatamkan Quran dalam berapa hari? 3 hari, cucuku sayang. Pertanyaan yang cucu sederhana. Apakah kakek tidak bosan sejak usia 15 tahun dan selalu membaca Al-Quran? Si kakek kemudian menangis. Kenapa? Setiap sudah mendekati juz amma, sudah mendekati juz 30, sang kakek ini rindu untuk kembali lagi ke surah Al-Fatihah. Karena dia menikmati. Jadi kullama halla irtahala. Kalau sudah selesai sampai anas, dia tidak puas, tapi dia rindu lagi untuk memulai dari Al-Fatihah. Baik. Nih, makan semangka. Ini udah mulai teknisnya. Ini rumus saya dalam menghafal Al-Quran. Fokus pada perbedaan, abaikan persamaan. Ya. 80% ayat adalah pengulangan. Jadi otak ini hanya ditugaskan menghafal 20%-nya saja. Sebenarnya.
kalau jeli penghafalnya, mana yang beda, mana yang sama. Makanya di sini caranya fokus pada perbedaan, abaikan persamaan. Kalau ayatnya sama, kalimatnya sama, nggak usah dihafal, ulang. Yang baru saja yang dihafal. Ayat mutasyabih atau samar, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasyabihan mathani, ya, atau disebut ayat-ayat yang mirip, ya. Biasanya penghafal Al-Quran menemukan ayat yang mirip ini jadi membingungkan. Padahal ayat mutasyabih tidak membingungkan tetapi memberi kenikmatan. Apa? Ya menghafalnya tidak harus berat-berat, hanya menghafal bagian-bagian yang belum hafal saja. Coba alif lam mim. Itu perlu berapa kali menghafal ayat itu? Dan itu ketemu Ali Imran ada lagi. Ya. Ketemu surah Al-Ankabut ada lagi. Ketemu surah Ar-Rum ada lagi. Ketemu surah Luqman ada lagi. Jadi bonus. Menghafal surah Luqman ayat 1 itu tidak harus menghafal. Karena alif lam mim ayat 1 itu. Atau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hafal satu ayat bonusnya berapa? Nggak harus dihafal ulang lagi. Lewat aja. Nggak harus dihafal ulang lagi. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Surah Luqman. Kemudian di surah Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Nah ini surah, kalau dari belakang berarti surah Luqman dulu. Kalau dari awal berarti surah Ar-Ra'd dulu yang bawah. Ya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Hafal yang ini. Maka kalau orang yang sudah hafal surah Ar-Ra'd, maka ketika menghafal surah Al-Luqman cukup dia menghafal khalaqa saja satu kata. Ya. Satu kata saja yang dia hafal untuk sampai tanda waqaf itu. Ya. Karena as-samawati bighairi amadin tarawunaha sudah berulang di surah Ar-Ra'd. Atau sebaliknya, menghafal surah Ar-Ra'd maka cukup menghafal Allahul ladzi rafa'a. Karena as-samawati bighairi amadin tarawunaha itu sudah berulang dalam surah Luqman. Nih, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ya. Hafalkan ayat ini. Maka ketika menghafal surah An-Nahl bunyinya mirip wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ya. Dalam surah Al-Anbiya bihim. Jadi bihimnya gitu doang tuh. Fokus pada perbedaannya, abaikan persamaannya. Maka kalau kita jeli menghafalnya, semakin banyak ayat, hafal juz 1, maka juz 2 semakin mudah karena kosakata sudah berulang di juz 1. Hafal juz 3 semakin mudah lagi karena itu pengulangan lagi banyak. Hafal juz 4, juz 5, semakin banyak juznya yang hafal, maka semakin mudah karena semakin ke sana semakin hanya menemukan pengulangan-pengulangan saja. Ini caranya, salah satu caranya. Dan ini waktu itu saya pergunakan hal ini untuk menghafal seluruh Al-Quran. Sehingga hanya 20% saja dari Al-Quran yang betul-betul saya serius menghafalkannya. Baik. Menghafal bukanlah mengingat. Menghafal adalah menjaga hafalan dengan mengulang-ulang. Mengutamakan durasi untuk murojaah. Saat ternikmat adalah saat murojaah.
Baik. Hafiz itu bukan orang yang menghafal. Hafiz Quran itu orang yang menjaga hafalannya. Gimana itu Ustaz? Ya. Orang yang menghafal ayat, memasukkan ayat ke dalam hatinya itu bukan sedang menghafal, tapi sedang jama'al Quran, mengumpulkan Al-Quran. Jadi menghafal itu adalah menjaga ayat yang sudah ada, sudah diberikan oleh Allah dalam hati, dijaga. Jadi seseorang dikatakan hafiz Quran kalau dia menjaga, bukanlah orang yang sudah menghafal. Seseorang yang dikatakan hafiz Quran adalah orang yang bukan yang menghafal, tetapi yang menjaga hafalannya. Selama ini salah paham. Hafiz Quran katanya orang yang menghafal, bukan, tapi yang menjaga hafalannya. Iya. Dan untuk yang terakhir, hafalkan ayat yang sudah benar. Hafalkan ayat yang sudah sesuai kaidah tajwid. Hafalan terasa tidak nikmat karena tidak bertajwid. Biasanya begini, ada anggapan menghafal itu langsung serbu, langsung nggak pakai aturan bacanya. Yang penting hafal aja karena mau ujian di universitas Islam ini, misalkan, karena mau ujian hafiz misalkan. Sehingga cara bacanya ketika melafalkannya baik mengulangnya, maka tajwidnya itu banyak yang hilang. Tujuannya adalah agar cepat hafalnya. Padahal dengan cara itu semakin lambat hafalan dan semakin tidak nikmat saja. Dan itulah secara ringkas ya dari poin-poin yang sudah disediakan di kami kumpulkan materi di sini. Poin ini ya, bagaimana caranya agar kita menikmati menghafal Al-Quran. Baik, sekarang kita coba praktik. Di sesi akhir ini kita akan mempraktikkan bahwa metode menghafal yang paling nikmat adalah metode tadabbur. Jadi dengan bertadabbur tanpa sengaja kita menghafal dan kita akan menikmati hafalan kita. Oke? Tidak kusik. Sekarang kami pilihkan ayat atau silakan ayat by request boleh. Ya, ingin menghafal yang dianggap susah, yang dianggap sulit. Mau pilihan tentang apa? Ayat infak atau ayat kufur terhadap ayat masuk surga sekeluarga, ayat menjadi ayah yang sukses, atau ayat apa saja? Mau yang mana? Ada pilihan? By request deh, supaya tidak dari kami. Ya, Bapak ingin ayat apa? Ayat yang ayat yang sukses, bagus. Kalau ibu mau, pasti ayat masuk surga sekeluarga. Ya. Ayat apa ya? Bismillah. Ayat sukses menjadi masuk surga, ayah dulu atau keluarga dulu? Ladies first. Oke, masuk surga sekeluarga. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Oke, saya pilihkan ayat tentang masuk surga sekeluarga. Cek. Bismillah. Cek bismillah. Ini panitia. Ada dua ayat yang saya pilihkan. Satu ayat 21 surah At-Tur
atau surah wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna qablu ahlina musyfiqin. Tapi yang ini saja dah, ini yang paling kelihatan atraktif. Ustaz Deden tolong pandu bagaimana cara menghafalkan satu ayat ini sehingga semua cepat ayat. Secara secara ayat dulu, secara kata. Nanti secara tadaburnya dari saya, ya. Jadi Ustaz Deden akan membacakan ayat ini secara makna. Wakafnya berdasarkan makna. Saya mau cek, panitia bisa minta mengajak satu lagi. menghafal dengan cara mengabaikan persamaan. Enggak itu enggak kedengeran, enggak ada. Coba. Cek. Menghafal, ya, menghafal dengan fokus pada perbedaan dan mengabaikan persamaan. Allazina amanu sudah bisa? Cek. Nggak usah dihafal. Jadi walladzina amanu tidak usah dihafal karena sudah hafal. Tapi yang harus difokusnya di wawunya itu wa. Nah, di sananya walladzina. Jadi fokusnya di wawunya walladzina. Wattaba'athum. Nah, ini baru nih, harus dihafalin nih. Iya. Ya, wattaba'athum baru. Biasanya sekali hafal biasanya, coba pejamkan mata semuanya, kemudian baca bareng-bareng. Nah, sudah ya. Kalau zurriyatuhum itu udah biasa ya, zurriyah ya. Abaikan, berarti hum di sini. Tuhum. Abaikan Zurriyat. lagi. Bahkan zurriyat karena kita sering jadi tinggal hum saja. Zurriyatuhum. Zurriyatuhum. Abaikan lagi. Tuh ya. Ya, semakin banyak yang familiar di ayat ini, maka semakin mudah. Dan sebenarnya nggak perlu dibimbing. Biimanin. Kosakata iman juga udah biasa. Cuman di sini aja humnya ditekan doang. Ini perbedaannya. Hum biiman gitu ya. Hum. Jadi penekannya di humnya. Di sana. Hum biiman. Ya. Iman sudah hafal semuanya lah ya. Pejamkan mata, sebutkan kata iman sudah tidak perlu dihafal. Ya. Oke. Jadi saya tadi ingat kalau fokus pada perbedaannya maka akan hafal. Tapi kalau masih terkecoh dengan persamaannya maka lupa lagi. Alhaqna bihim. Nah, ini baru ini. Baru ya, alhaqna bihim itu udah dapat dua yang baru ya. Wattaba'athum dan alhaqna bihim. Zurriyatahum. Sama. Lewat lagi. Sama. Berarti ada dua. Yang pertama zurriyatuhum, yang ini zurriyatahum. Nah, Ya, yang pertama dzurriyyatuhum, yang kedua dzurriyyatahum. Ya. Bedanya tu dan ta. Ya. Wama alatsnahum. Nah, ini beda. Ini baru. Ya. Baru. Wama alatsnahum baru. Wa ma alatnahum. Ya. Sudah ingat? Min amalihim min syai'. Ini udah biasa. Ini sudah sering. Sering, ya. Min amalihim min syai'. Min amalihim min syai'. Kemudian kullu mri'in, kira-kira bagi yang sudah biasa ini biasa, bagi yang belum berarti lumayan nih. Baru. Kullu mri'in. Kullu mri'in. Ya. Bima kasaba. Bima kasaba. Bagi yang sudah familiar mungkin ini juga gampang. Bagi yang belum maka harus mengulang-ulang. Bima kasaba. Kullu mri'in bima kasaba. Rohin. Rohin.